Suatu hari, Mbak Salsa secara tidak sengaja menginjak sebuah kertas musik. Sejak saat itu, Mas Bambang mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Pada masa itu, belum ada efek khusus dalam film. Jadi, ia melubangi Kelly's film dengan jarum untuk membuat efek percikan tembakan. Ketika ia pertama kali menayangkan film itu di sekolah, teman-teman sekelasnya beserta ayahnya sangat terkejut. Mas Bambang terus bereksperimen. Ia menggali lubang dan menaruh batang kayu lalu menguburnya dengan debu, agar saat diinjak terlihat seolah-olah ada efek bom meledak. Ia juga mengubur petasan di tanah untuk menunjukkan efek tembakan. Kemudian menambahkan kantong darah untuk kesan yang lebih nyata. Ia meminta seorang aktor untuk lebih menjiwai adegan saat ia meratapi gugurnya teman-temannya. Ia berjalan melewati batang rekan-rekannya. Karena hal itu, suasana menjadi lebih mendalam dan lebih dramatis. Saat itulah Mas Bambang sadar bahwa film bukan hanya soal efek, tapi juga harus menampilkan emosi mendalam di setiap adegannya. Selama bertahun-tahun, Mbak Salsa selalu mendukung mimpi Mas Bambang untuk membuat film. Namun, suatu hari saat Mas Bambang sedang mengedit video lama di rumah, ia menemukan sebuah kebenaran tentang Mbak Salsa. Ternyata, ia berselingkuh dengan teman ayahnya. Mengetahui hal itu, Mas Bambang hancur dan sangat kecewa. Akhirnya, Mas Bambang memperlihatkan rekaman itu kepada Mbak Salsa. Ia terdiam, langsung berlutut dan panik mencabut kabel proyektor. Setelah kejadian itu, keluarga mereka pindah ke kota baru. Namun, di sekolah barunya, Mas Bambang sering dibully karena ia seorang Yahudi. Tapi Mas Bambang tidak menyerah. Ia kembali mengambil kamera dan merekam kehidupan sekolahnya. Ia menayangkan film itu saat acara sekolah. Ia menampilkan beberapa klip lucu dan momen terbaik dari si pembuli dalam gerakan lambat. Penonton pun bertepuk tangan meriah. Setelah acara, si pembuli mendekati Mas Bambang dan berkata bahwa dirinya bukanlah pahlawan seperti dalam film itu. Tapi, ia berharap bisa menjadi seperti itu. Film itu tidak hanya mengubah anak tersebut, tapi juga mengubah Mas Bambang. Akhirnya, orang tua Mas Bambang berpisah. Mas Bambang lalu pergi ke Los Angeles bersama ayahnya. Dan di sana, ia bertemu dengan sutradara terkenal, yaitu John Ford. John Ford memberi Mas Bambang pelajaran kecil, namun sangat dalam. Gambar akan terlihat menarik jika horizonnya di bawah. Di atas pun akan tetap terlihat menarik. Tapi kalau berada di tengah, itu akan terlihat paling membosankan. Saat itulah Mas Bambang benar-benar memahami makna sinema, dan dari sanalah perjalanannya sebagai sutradara dimulai. Film ini berjudul The Fabelmans, yang rilis tahun 2022.